gitu. Tiba-tiba nih ibu gue teriak gitu, gitu kan. Gue yang udah tidur langsung bangun panik gitu kan, nanya, mah kenapa mah. Ibu gue tuh cuman gitu kayak teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah kursi di meja belajar gue gitu. Ya bapak gue yang saat itu ya tidur di kamarnya ya, langsung buru-buru keluar tuh kan. Ada apaan? Papa tadi emang lampu luar lagi tidur itu dinyalain, nggak dimatiin kayak biasanya? Enggak, dimatiin kok, kan emang tiap malam dimatiin lampunya, kata bapak gue kan. Terus nanya ke gue lagi, nggak ngeliat apa-apaan. Tadi pas mama tidur itu kok di kursi kamar itu, di kursi belajarnya, kayak awalnya tuh kayak ada rambut goyang-goyang itu kan. Mama kira itu awalnya sajadah ketiup angin, tapi mama mikir kan ini kamar nggak nyala kipas anginnya gitu. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Tahun itu tahun 97 atau 98 ya. Ya kira-kira tuh gue kuliah semester awal lah, 1 atau semester 2. Lagi seru-serunya menikmati masa-masa awal kuliah. Ya gue sakit lagi, sakit yang waktu itu lagi menjadi endemi itu di tahun itu ya, itu sakit demam berdarah. Ingat-ingat dulu tuh, kadang emang gue sama beberapa temen pulang kuliah tuh kita nongkrong, ada halte lah di depan kampus. Selain itu juga gue tuh sama temen tuh suka main biliar waktu itu. Kita nongkrong di tempat, ya main lah biasa ya, nggak ada taruhan-taruhan, kita main biasa aja kayak karena ya emang niatnya having fun aja gitu loh. Kadang juga main PS. Jadi gua nggak tahu gua digigit nyamuknya di mana gitu, entah di halte itu kah tempat gue biasa makan nongkrong sama teman-teman itu di depan kampus, atau kah di tempat biliar, atau juga di tempat main PS gitu. Yang jelas saat awal-awal gue kena demam berdarah tuh, suhu badan gue tuh demam tinggi. Ya gue sih termasuk orang yang gak terlalu gimana-gimana ya kalau cuma demam doang gitu. Jadi emang lagi panas aja kali ini badan gitu kan, habis kecapean. Cukup kali ini istirahat aja udah cukup lah, gak perlu minum obat atau apa gitu. Ya walaupun sih orang tua gue ngingetin, ya udah coba minum vitamin atau obat deh supaya cepat sembuh, cepat seger lagi lah. Jadi kuliah itu masuk terus, nggak ketunda gitu karena sakit. Ya biasa anak muda tetap aja ada ngebantahnya ya waktu itu gue. Ya udah cukup kok nih mah, istirahat aja palingan. Ya minum vitamin oke lah gitu bilang. Ya tapi 2-3 hari nggak ada kemajuan. Ya gue malah demam gue itu semakin tinggi gitu. Akhirnya dibawa ke ya dokter yang buka klinik di komplek rumah orang tua gue cek di sana.
Pengecekan awal tuh karena demamnya tinggi, terus kalau nggak salah ya ada julurin lidah ya, gue nggak tahu itu hasilnya buat apa gitu. Tapi kemungkinan sakit flu atau gejala tipes, seingat gue ya. Ya, ya akhirnya orang tua gue berdiskusi sama gue, ya udah mau nggak besok dibawa klinik kantor papa gitu, kata bapak gue tuh. Ya udahlah, ini badan juga udah nggak enak banget, udah mulai pusing nih, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue ke klinik itu bareng ibu gue gitu. Bapak gue tetap harus masuk kantor, ibu gue izin sebentar nganterin gue ke, bukan klinik ya, rumah sakit malah. Sampai rumah sakit, ngantri seperti biasa. Terus akhirnya tibalah gue dipanggil gitu, masuk ke ruang dokter. Dilakukan pemeriksaan macam-macamnya. Terus pada akhirnya dokter itu bilang kalau gue ini cuma sakit flu aja gitu, sakit flu berat gitu. Ya gue sendiri waktu itu agak komplain ya, maksudnya kok sakit flu sampai begini banget ya dok ya. Suhu badan saya kok sampai tinggi banget gitu kan, terus saya ngerasa pusing gitu. Ibu gue juga bilang, yakin nih dok sakit flu, kok suhunya sampai tinggi banget gini ya. Kalau nggak salah waktu awal itu gue udah ke dokter itu suhu gue sekitar 39,7 atau 39,8 gitu. Ya karena dokternya bilang begitu, setelah pemeriksaan ya udahlah, dikasih resep, ambil obat. Udah, gue sama ibu gue pulang lagi. Terus saat bapak gue pulang kerja juga nanya gimana kondisi gue gitu kan. Gue bilang iya tadi dari dokter nih, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan ya, ini kok malah badan ngerasa makin nggak enak gitu. Gue bilang ini kok suhu kayak demam deh, suhu badan nggak enak gitu. Ya udah coba aja minum obatnya dulu, nanti lihat perkembangannya lah 2 atau 3 hari ke depan gitu, kata bapak gua gitu. Gue pikir ya juga sih, obat juga baru diminum kan, siapa tahu memang cuma gejala flu aja, bukan penyakit yang berat-berat lah gitu. Setelah 2 atau 3 hari ternyata nggak ada perbaikan tuh sama kesehatan gue itu. Tetap aja gue ya ngerasa pusing, demam, ya dibilang bisa demam tinggi lah ya, suhunya 39,8, kadang 40 gitu. Ya udah, orang tua gue bilang coba deh periksa lagi deh ke dokter yang di rumah itu kan. Ya dengan kondisi gua memang saat itu udah pusing banget. Ya udah deh, ayo deh mah, gue bilang. Udah nggak enak banget nih badan, diperiksa ke dokter. Ya di pemeriksaan kedua dokter itu ngeliat gitu kan, ini kayaknya bukan cuma flu nih bu, bisa gejala tipes mungkin, atau coba lihat udah muncul belum ada bintik merah gitu, takutnya demam berdarah, kata dokter gitu kan. Di gue lihat belum ada bintik merahnya gitu, tapi ini tanda-tandanya ya mirip dengan demam berdarah gitu, kata dokter. Ya udah langsung dibawa aja ke rumah sakit untuk minta diopname, karena kemungkinan ya tadi itu sakit tipes atau demam berdarah, karena gejalanya hampir sama, kata dokter itu. Dikasihlah surat rujukan, dikasih obat gitu, obat buat penurun panas gitu, penurun demam ya. Ya udah gue pulang lagi tuh sama ibu gue dengan kondisi badan gue kok makin lama yang makin gak enak dan semakin pusing gitu.
Nah, dari gua pulang yang terakhir itu dari dokter yang di rumah orang tua gue, tuh ibu gue udah mulai nemenin tidur di kamar gue gitu. Ya, saat itu sih emang sih kalau pas gua tidur tuh kayak penampakan si kakek yang waktu itu muncul tuh udah mulai kelihatan sama gue gitu, kayak mulai dia di depan pintu kamar gitu kan. Terus gue suka kebangun gitu, saat gue kebangun ya ibu gue juga bangun juga gitu, nanya kenapa, pusing atau mual atau gimana, kata ibu gue. Oh enggak, nggak apa-apa, ini cuma ya pegel-pegel aja, gue bilang gitu, agak pusing tapi nggak apa-apa kok. Nah, di hari kedua atau hari ketiga itu pas malam sekitar jam-jam 11 malam gitu, tiba-tiba nih ibu gua teriak gitu, wah, wah gitu kan. Gue yang udah tidur langsung bangun panik gitu kan, nanya mah kenapa mah kenapa mah. Ibu gua tuh cuman gitu kayak teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah kursi di meja belajar gue gitu. Ya, bapak gue yang saat itu ya tidur di kamarnya ya, langsung buru-buru keluar tuh kan. Ada apaan, panik kalut. Nah, di rumah gue tuh dulu memang kalau tidur tuh hampir semua lampu di dalam rumah tuh dimatiin gitu. Jadi bapak gue keluar kamar, jrek, nyalain lampu ruang keluarga sambil keadaan panik, sama nada panik, kenapa mah gitu. Enggak gitu, itu katanya. Ya udah nih, bapak gua ngambil minum dulu deh ya buat ibu gua. Udah minum dulu biar tenang gitu. Dan nyokap ibu gua minum dulu, terus nanya akhirnya sama bapak gua kan, papa tadi emang lampu luar lagi tidur itu dinyalain nggak dimatiin kayak biasanya? Enggak, dimatiin kok, kan emang tiap malam dimatiin lampunya, kata bapak gua kan. Terus nanya ke gue lagi, nggak ngeliat apa-apaan, enggak ngeliat apaan gitu. Ya gue nggak kepikiran kalau yang biasa gue lihat itu ya gue anggap biasa lah gitu, bukan gangguan apa-apa kan. Jadi ya enggak ada apa-apaan, gue bilang. Terus bapak gue lanjut nanya tuh ke ibu gue, emang kamu ngeliat apa sih sampai malam-malam teriak-teriak gitu, lagi kenceng kayak teriak panik. Dikira bapak gue tuh gue tiba-tiba kolaps gitu. Enggak, kata ibu gue, tadi pas mama tidur, jadi kan ibu gue tidur di kasur, kebetulan kasur gue tuh modelnya kasur dipan ya, jadi agak di bawah gitu, nggak bukan kasur tinggi. Nah, ibu gue tuh tidur di bawah di lantai jadinya, tapi pakai alas lampit atau tikar, terus dialasin lagi sama matras gitu. Tadi pas mama tidur itu kok di kursi kamar itu, di kursi belajarnya, kayak awalnya tuh kayak ada rambut goyang-goyang tuh kan. Mama kira itu awalnya sajadah ketiup angin, tapi mama mikir kan ini kamar nggak nyala kipas anginnya gitu. Akhirnya ditegesin lagi, kelihatan mukanya makin tegas, ya muka kayak kakek gitu, kata ibu gua kan. Makanya mama langsung teriak-teriak gitu. Terus pas ngelihat keluar kamar itu terang semuanya. Jadi pas si kakek-kakeknya kelihatan tegas, belakangnya tuh kelihatan terang ruangannya gitu. Ya bapak gua, masa sih kamu ini kali kecapean jagain gue gitu, jagain si AA. Ya ibu gue akhirnya nanya tuh ke gue kan,
Emang kamu nggak ngeliat itu cahayanya terang atau gimana, atau nggak pernah ngeliat yang kayak gitu tuh, ada kakek-kakek begitu nih di kamar, kamu gak takut kemarin-kemarin? Ya gue dengan santainya ngejawab, ya pak, itu mah si kakek emang selalu ada di kamar ini, hampir tiap malam juga emang ada gitu, biasanya di pintu, ya kadang-kadang sih di kursi belajar gitu loh. Ya terutama kalau lagi lagi sakit begini ya dia biasanya lebih sering tuh munculnya gitu. Wah, nyokap gue tuh langsung bukannya marah-marah ya, cuman kayak, kamu tuh nggak ngasih tahu orang tua kalau memang ada yang kayak begitu. Jadinya kan mama kaget. Ya panik lah orang tiba-tiba kelihatan begitu, kirain sajadah goyang-goyang, nggak taunya ngeliat kakek-kakek. Ya bapak gue juga nyautin, ya kamu tuh coba deh kalau kayak gitu-gitu kasih tahu ke orang tua, ya ke kamu, mama, ke papa, apalagi nih mama nih lagi jagain kamu lagi sakit. Tapi yakin itu nggak ngeganggu? Ya bapak ibu gue mastiin gitu, enggak kok, itu hampir tiap hari ada di sini, gue bilang. Oh ya udah deh kalau gitu, jangan lupa pada baca doa, kata bapak gue gitu. Mau tidur kamu juga biar cepat sehat, mama coba tidur lagi, bapak gue bilang gitu kan. Terus ibu gue bilang, ya udah tuh lampu luar dinyalain aja deh, jadi kalau ada apa-apa gampang kelihatan. Ya udah bapak gue balik lagi tuh ke kamarnya mau lanjutin istirahat. Ibu gue juga nyuruh gue, udah kamu istirahat lagi deh biar cepat sehat gitu. Ya gue berusaha untuk istirahat, tapi sekitar mendekati azan subuh kalau nggak salah deh ya, sekitar jam 4 atau setengah 5 tuh, badan gue emang udah suhunya, gue ngerasa ya demam gue tuh tinggi banget gitu, sampai gue nggak nyaman, gue keringetan, entah keluar keringet kayak biasa atau campur keringet dingin ya, biasanya kalau orang sakit itu dibilangnya. Gue kebangun, kalau gue pusing, ya gue bilang ke ibu gue, mah ini kayaknya udah nggak kuat banget deh, ya gimana deh nih caranya supaya cepat sembuh, gue bilang gitu. Nah itu ibu gue mukanya kelihatan panik banget ya, terus udah buru-buru bangunin bapak gue juga, itu ngasih tahu kalau gue kondisinya kayak gitu. Seingat gue ibu gue berusaha menghubungi dokter yang di klinik dekat rumah, tapi mungkin karena terlalu pagi apa memang sempat diterima teleponnya ya. Pokoknya ya udah nih buru-buru bawa ke dokter aja deh gitu. Ke dokter rumah sakitnya, kantor bapak gue maksudnya. Ya udah terus telepon taksi itu. Waktu itu kan masih belum ada taksi online ya, jadi taksi konvensional biasa. Cuman ada nomor telepon poolnya ya. Udah ditelepon, akhirnya taksi itu datang. Nah pas memang mau keluar itu ya kondisi gue itu kalau kayak keguncang dikit tuh kepala pusingnya luar biasa gitu. Mungkin karena udah nggak nyaman, sama entah karena gue demam gitu kan, gue nggak tahu. Ya udah gue naik taksi, terus bapak gue bilang, ya udah nanti papa nyusul, mau absen dulu ke kantor, ngasih tahu ke kantor nanti izin ke rumah sakit gitu. Khawatir kalau memang langsung diopname kan harus ada apanya lah gitu ya. Gue juga kurang tahu secara administrasinya, mungkin pendaftaran harus pakai nama bapak gue gitu atau kartu berobatnya. Yaudah gue jalan ke rumah sakit itu, karena masih pagi. Gue masuk di IGD atau UGD ya. Gue masuk ke sana, buru-buru. Alhamdulillah suster dan dokter yang jaga itu mereka cepat tanggap. Gue turun dari taksi langsung buru-buru. Kalau sempet gue dibawa sama kursi roda gitu, karena mungkin ngelihat muka gue yang udah pucat, bibir gue udah pucat ya, didorong kursi roda, taruh di bangsal, diukur suhunya. Terus suhu gua itu seingat gua saat itu adalah 42,8 derajat Celcius.
Dokter dan susternya agak aneh ngeliat gue. Ini kamu biasanya kalau orang dengan suhu segini harusnya udah pingsan katanya. Tapi kamu kok masih bisa tanggap ya, maksudnya bisa diajak ngobrol. Ini kenapa kamu kondisinya pusing atau gimana? Gue sempat emang di awal-awal ditanya gitu ya. Ya ibu gue ngedampingin gue di samping dengan menahan nangis mungkin ngelihat kondisi gue. Gue bilang ya udah ini kita infus dulu ya, kita kasih obat dan tindakan medis lainnya ya. Gue agak lupa, terus gue ngejawab ya udah terserah dokter, terserah suster, saya mau diapain, yang penting ini saya sehat, gue bilang gitu, ya cepat pulih. Ya udah gue diinfus, terus diambil sampel darah. Ibu gue ngedampingin, ya udah ntar dicariin kamar yang kosongnya dulu, tapi ini nunggu infusnya habis sampai suhu tubuh gue tuh turun gitu. Ya ingat-ingat gue, pada akhirnya ya gue dapat kamar lah gitu. Gue lupa lah proses di UGD itu tuh, tapi yang jelas suhu badan gue udah agak turun sedikit gitu. Ingat gue tuh ngabisin 2 kantong infus ya, seingat gue ya. Akhirnya gue dapat kamar, nomor kamar gue lupa, tapi yang gue ingat adalah kamar itu ada di lantai 7 di gedung rumah sakit itu ya. Kamarnya itu cuma ada 2 tempat tidur, jadi satu kamar 2 tempat tidur. Dari pintu masuk itu ada langsung ketemu kamar mandi di sebelah kanan. Tempat tidurnya ada 2. Awal gue masuk, gue itu milih tempat tidur yang dekat kamar mandi karena biar gue mobilisasinya gampang ya saat untuk mandi atau buang air kecil atau buang air lah, jadi nggak terlalu jauh. Ya di seminggu pertama gue cuma sendiri di kamar itu. Di hari pertama gue tuh dikasih infus, yaitu penurun panas. Pokoknya ada 2 deh kalau nggak salah infus ya. Dipasang, itu memang benar pakai infus itu tuh keringat keluar banyak gitu. Setiap hari itu juga dicek darah. Dan hasilnya di hari pertama itu setelah pengambilan darah itu ya memang gue dinyatakan adalah demam berdarah. Cuman kadar Hb-nya gue lupa, tapi yang gue ingat kalimatnya adalah ini adalah saat ini nih kadar Hb-nya yang termasuk rendah gitu. Gue lupa ya 20.000 atau 18.000 ya gue. Pokoknya yang paling rendah lah saat itu. Dan yang memang dikasih informasi juga tuh kalau saya saat itu ya memang ada wabah demam berdarah gitu, jadi yang nggak masuk jadi yang masuk ke rumah sakit itu lumayan banyak untuk kasus demam berdarah. 3 hari seperti itu, hari keempat kelima gue sih ngerasa tubuh gue baik-baik aja gitu ya, cuman ya memang setiap hari tuh darah gue diambil gitu sampelnya, karena mungkin untuk meriksa kadar Hb dan lainnya ya, perkembangannya kayak gimana. Nah di minggu kedua itu saat itu ada pasien bapak-bapak, jadi gua diminta bergeser ke tempat tidur yang sebelahnya lagi, jadi dekat jendela, karena kan sebelumnya kan dekat kamar mandi. Dia bapak-bapak itu masuk, kondisinya kalau gue lihat sendiri sih ya memang udah renta ya, terus penyakitnya kayaknya batuk apa segala macam gitu ya. Sempat ngobrol sama keluarganya, cuma ditanya ya sakit apa dek, ya, ini demam berdarah katanya. Gue bilang ini bapak sakit apa, ya inilah biasa orang tua ya. Gue nggak tahu sakit apa gitu kan, disebutnya biasa orang tua.
Ya udah, setelah bapak itu masuk, besoknya atau 2 hari setelahnya ya gitu, hasil tes darah gue yang terakhir itu keluar, dan itu pagi-pagi tuh hasil tes darahnya keluar. Dan saat itu suster ngomong langsung, kamu per hari ini jangan turun dari tempat tidur, karena nanti kalau kamu turun dari tempat tidur dikhawatirkan terjadi pendarahan di otak gitu. Waktu itu kepala susternya gue ingat laki-laki. Ya gue langsung nanya dong, ini gimana nih kalau saya harus buang air kecil, air besar, atau harus mandi, kan nggak betah. Ya kalaupun buang air kecil nanti diambilin pispot gitu. Ya kalau buang air besar kan termasuk jarang, ya kamu boleh, tapi kalau bisa ditahan dulu sampai bener-bener mau keluar, jadi sekali aja cukup gitu, nggak banyak gerak. Terus akhirnya tirainya yang di tempat tidur gue tuh ditutup tuh semua kan. Susternya mastiin, ini kamu nggak ngerasa pusing atau badan pegel atau apa? Ya gue bilang enggak sih, saya ngerasa biasa aja sih. Ya udah, pokoknya per hari ini sampai nanti dikasih tahu jangan turun dulu dari tempat tidur karena kondisinya seperti yang tadi disebutin gitu. Ya udah, terpaksa gue nurut dong karena takut ada apa-apa gitu kan. Siang ibu gue datang duluan buat ngejenguk gue, kaget ngelihat kondisinya, kok loh, kok tirainya ditutup gitu kok. Pas di kamar langsung mukanya panik gitu, campur nahan air mata, ini kenapa kamu kok ditutup begini sih? Terus katanya kalau turun nanti bisa pendarahan otak, padahal ini ngerasa badan nggak apa-apa kok, pegel-pegel enggak, pusing enggak, ngerasa demam tinggi juga ya enggak, gue bilang. Yaudah mama tanyain dulu deh ke orang suster, balik lagi bareng suster dijelasin kondisi gue kayak gimana. Terus bapak gue nggak lama datang, yang dikasih tahu lagi kondisi gue nggak boleh turun begitu. Ya banyak lah ya, karena hemoglobinnya tiba-tiba turun, nanti kalau turun kondisinya kayak gimana gitu kan. Ya nangis tuh ibu gue inget tuh ibu gue nangis, dan bilang, ya kamu kondisinya kayak gini gimana nih gue berusaha nenangin ibu gue, dan ya memang kalau gue sakit gue biasa berpikiran, akhirnya gue ngomong, ya udah mah, ya udah pak, kalau memang udah takdirnya pada saatnya nanti harus pulang, ya Allah panggil, ya udah pulang, ikhlasin aja, karena kan semua yang hidup itu udah pasti mati gitu. Doain aja nggak ada kendala saat nanti dipanggil sama Allah gitu. Ibu gue malah jadi tambah nangis pas gue selesai ngomong kayak gitu kan, kamu nih ngomong kayak begitu, ini gimana nih pak, ini supaya sehat. Ya pokoknya jam jenguk sore deh, ada dokter akhirnya kontrol, ya ibu bapak gue ngomong-ngomong ya gue perlu diperlakukan secara intensif, makanya tirai ditutup, nanti dikontrol kadar darahnya gitu kan, lebih sering lagi gitu perubahannya, grafiknya biar kelihatan untuk tindakannya kayak gimana. Ya ibu gue sih nangis ya masih kadang kelolosan nangis, gue lihat gitu kan. Adik gue juga ngelihat, gue juga ya sedih ya kok gitu sih. Ya, gue bilang ya udah nggak apa-apa, ini orang badan ngerasa sehat-sehat aja kok, gue bilang gitu ke adik gue kan. Udah tuh tenangin mama papa deh, gue bilang, jagain. Akhirnya malam itu mulai tuh perawatan intensif gue tuh. Sehari gue tuh diambil darah sekitar 3 atau 4 kali gitu. Jadi biasanya tuh pagi jam 10, sore, asar kalau nggak salah ya, asar pada jam 5, terus jam 10 malam, dan jam 3 pagi gitu. Itu tiap hari selama gue dalam perawatan intensif itu, tirainya ditutup.
Jadi tuh kadang-kadang baru tidur ditepak dibangunin, diambil darah, ada yang di tangan sebelah kiri, di tengah sini awalnya, nah di sini. Terus kalau udah ini kaku pindah ke sebelah kiri, nanti nggak di sini kaku pindah ke bawah sini, ntar pindah ke sini gitu. Jadi banyak sisa-sisa jarum saat itu. Kalau dibilang sakit ya sakit, namanya ditusuk jarum ya. Gua tidur tuh nggak ada gangguan apa-apa, alhamdulillah saat itu di rumah sakit. Karena gua masih kelihatan baik-baik aja ya, walaupun udah dibilang kondisi gua kritis ya. Bapak yang di samping gue ini keluarganya nanya, kamu bener nggak ngerasa pusing Yud? Terus si bapak sampai bingung loh. Tuh di sebelah nak Yuda kok katanya udah kondisinya begitu kritis, tapi ini ya masih bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ya nggak tahu anaknya ngomong apa ya, mungkin harus begitu kali ngadepinnya gitu. Ya tuh bapak akhirnya jadi ada motivasi tuh, Mas. Jadi kalau dia ngerasa sakit, oh iya tuh pasti udah bisa tuh. Dibilang kritis kondisinya tapi masih nggak terlalu payah banget. Ya kadang-kadang suka deg-degan juga gitu. Wah ini kalau kritis gini ya apa emang udah waktunya gue ya. Gue mikir kayak gitu tuh. Sampai suatu sore lagi kepikiran kalut gitu tuh, apa emang udah waktunya gue ya, gue harus ikhlasin ya, gue harus ya sudahlah gitu. Suatu sore gue bangun sore tuh kedengeran ada suara lantunan Yasin gitu. Gue bilang dalam hati tuh langsung tuh, gue nggak berani melek tuh pas denger itu tuh. Ya Allah apa ini udah waktunya gitu kan. Gue dengerin, gue pastiin gitu kan, ini suaranya kok mendayu-dayu, enak gitu terdengarnya gitu kan, suaranya morotalnya enak. Gue sampai takut buka mata tuh, kalau begitu gue mata ya, kalau begitu gue buka mata tuh ya ditanya, man Rob buka gitu kan. Ya berarti kan udah beda alam. Gue dengerin terus tuh, ada kali sekitar 10 menitan ya gue pastiin dengerin tapi tiba-tiba kok oh ini kayaknya suaranya gue kenal tuh. Gue berani tuh buka mata pelan dan alhamdulillah yang gue lihat itu ya tetangga rumah gitu. Gue bilang alhamdulillah gue masih di rumah sakit, belum pindah gitu kan, belum pindah ke alam. Tapi masya Allah mendengar surah Yasin saat itu tuh morotalnya berbeda dengan kalau yang kita dengar, yang gue dengar saat sekarang ya. Itu sahdu banget, memberikan ketenangan hati dan ketenangan batin banget gitu. Jadi gue ngerasa teduh, makanya gue ragu untuk melek. Sebuka ya alhamdulillah, akhirnya ngobrol-ngobrol ya, nanya gimana Yud kabarnya, itu tetangga. Ya alhamdulillah Mas, ini udah baikan lah, tapi ya masih harus ngambil sampel darah nih. Ya udah nggak apa-apa, tadi doain sama orang-orang komplek deh, orang-orang komplek rumah ibu bapak gue itu. Ya makasih, ya ngobrol-ngobrol cukup lama sampai kalau nggak salah ibu gue sempat ketemu juga gitu kan. Nah setelah masuk minggu kedua lebih ya, berarti bapak di sebelah gue itu akhirnya boleh pulang. Ya gue minta ini lagi dong, balikin ke tempat tidur yang sebelah kamar mandi. Udah gue minta balik ke tempat tidur sebelah kamar mandi lagi. Gue pikir udah enak, tapi kondisi gue masih dibilang kayak intensif juga, masih ngambil darah itu pagi siang sore malam, pagi apa ya pagi sore malam dini hari gitu masih. Setelah gue pindah ke tempat tidur itu lagi ya deket kamar mandi, itu di hari keempatnya kalau nggak salah, malam itu tuh mulai hampir tiap malam ya, dari itu
ada aja gue denger keluarga yang menangis gitu. Ya feeling gue sih ya mungkin ada anggota keluarganya yang pada saat itu meninggal dunia ya. Jadi itu hampir hari keempat, hari kelima, ya malam, kadang sore malam gitu. Gue pikir ya Allah ya Robbi, ya berat ya cobaannya buat mereka gitu kan. Dan memang dari lorong ya kan, walaupun pintu ketutup tetap aja ya kalau orang histeris itu suaranya kedengeran gitu. Nah sampai pada suatu malam tuh gue udah tidur, tiba-tiba itu masih jam 11 ya, nggak terlalu malam lah ya, sekitar jam 11 gue nggak suara kebuka pintu. Gue pikir suster mau ngambil darah lagi kan, karena saat itu memang agak telat, harusnya biasa jam 10 tapi belum diambil darah tuh gue jam 11. Dateng, muncul cewek sepantaran gue juga lah ya, anak-anak kuliahan, rambutnya panjang sebahu ya, mukanya muka-muka kayak Indo gitu lah ya. Ya pokoknya kulitnya putih, hidungnya nggak terlalu mancung lah, hidung khas Indonesia, cuman bangir, alisnya tebel gitu, masuk dengan senyum. Udah lama juga ya kayaknya kamu aku lihat di sini gitu. Ya gue jadi pertanyaannya kok hampir sama kayak dulu gue lagi dirawat lagi sakit kuning gitu kan. Tapi ya emang biasa kali orang nanya gitu, gue dalam hati tuh ngomong sendiri, oh iya ini udah 2 mingguan deh di sini. Sakit demam berdarah pasti ya, dia bilang gitu. Gue bilang oh iya, ya di sini emang di lorong ini rata-rata sakitnya demam berdarah kok, cewek itu bilang kan. Ya gue kadang ngeliat memang cantik gitu. Mukanya bersinar lah, glowing kalau orang bilang sekarang. Ya, mukanya bersinar, dia pakaiannya juga bagus gitu. Ya dominan warna putih tapi nggak putih semua gitu, tapi jelas glowing banget itu cewek. Ya di lorong ini rata-rata sakit demam berdarah, sama deh kayak kamu, dia bilang gitu. Gue bilang oh iya emang lagi mewabah ya, gue bilang. Dia bilang iya lagi mewabah, emang kamu nggak tahu? Ya enggak, orang ini aja udah 2 minggu di rumah sakit, nggak denger berita juga deh, mau lihat acara TV juga males lah, gue bilang. Iya lagi mewabah ini, aku juga nih kena kemarin tapi udah kayaknya bentar lagi udah sehat deh, dia bilang. Oh iya gitu. Ya udah dulu ya, aku balik lagi nih ke kamar takut dicariin, dia bilang. Oh iya lagi juga udah malam. Ya udah cepat sehat ya, gue bilang begitu juga tuh. Iya kamu juga cepat sehat gitu. Ya dia balik badan, ya pintunya kan belok ke pintu gitu kayak orang normal, kedengeran suara klik gitu, pintu ke tutup lagi. Tapi gue inget-inget kok pertanyaannya mirip ya sama yang dulu gue itu pas sakit kuning gitu. Nah nggak lama setelah cewek itu keluar, sempet itu di kamar, di tempat kayak dia lewat ya, berarti samping gue itu udaranya jauh lebih dingin gitu, lebih anyep lah. Gue pikir kok yang di sebelah tadi cewek itu ngobrol kok bisa lebih dingin ya dibandingin di sebelah kanan gue gitu. Pikir ini karena AC aja kali gitu. Nah terus setelah itu nggak berapa lama ada suara orang nangis gitu, pecah nangis itu, bener-bener kedengeran banget. Entah laki atau perempuan nangis sampai
terseduh-seduh banget ya, miris sih kalau gue bilang saat itu gue dengar suaranya sampai ya Allah, berarti ada yang ini lagi dong, jadi korban lagi nih dari demam berdarah itu. Itu lumayan lama sampai kedengaran, gue juga sempat dengar ya memang suara tangisan, terus tindakan medis, beberapa orang suster gitu memang kedengeran mondar mandir ya. Terus nggak lama ya suster gue datang tuh buat ngambil sampel darah. Ya itu juga gue langsung nanya tuh sempat, sus itu ada yang nangis sampai histeris gitu, emang ada yang meninggal ya, gue bilang. Ya diem aja, nggak ngejawab apa, nggak beralasan apa, cuman oh ini udah nih kamu waktunya ngambil darah, langsung menjelasin gue gitu aja sih. Nih gue bilang oh ya udah nih tangan kiri, kalau nggak salah waktu itu diambil ya, gue lupa lah, yang jelas di tangan kiri gue ya ambil nih, kasih obat. Ya udah gue tidur juga nggak ada ngerasa didatengin apa, ngerasa ada suasana berubah, enggak. Yang jelas suasana dan suhu berubah itu saat habis si cewek itu tadi ninggalin kamar gitu malah. Nah paginya karena gue penasaran, gue tanya lagi dong. Gue pikir wah besok pagi gue tanya sama yang suster tapi beda shift nih, gue bilang gitu kan. Datanglah suster. Gue tanya, suster mohon maaf nih, semalam ya gue ceritain tuh ada yang begini. Susternya langsung ya, iya mas gitu, sempat kayak mau nutupin cuman iya ada lah gitu di lorong ini ya. Gue sebutin tuh ciri-ciri ceweknya dengan detail ya, apa yang gue lihat gitu kan, rambutnya panjang sebahu, alisnya tebel, matanya ya bagus lah gitu, nggak sipit tapi mata Indonesia banget, ciri khas hidungnya, bibirnya, dagu, pakaiannya segala macam gue sebutin. Ya susternya itu benar-benar baru kelihatan, susternya mukanya shock gitu, malah sempat ngomong ke gue, mas tahu dari mana gitu orangnya kayak begitu. Gue bilang iya bener ya sus ya, soalnya semalam sebelum ada kejadian itu dia datang ke kamar ini. Gue bilang hah, iya bener kata susternya, iya bener, dia ngomong yang kayak gue ceritain tadi tuh, nanya gimana kabar saya, terus dia bilang oh ini dia udah mau pulang, dia buru-buru balik arah gitu kan. Baru susternya jawabnya kayak terbata-bata gitu tuh, oh iya ya, oh ya yaudah mas Yuda ya, udahlah nggak usah dipikirin gitu, mudah-mudahan nih mas Yuda juga cepat sembuh nih ya. Iya nih saya udah 2 minggu lebih nih di sini, udah tangan saya kiri kanan diambil darah melulu gitu kan. Gue sambil bercanda ngomongnya, ini sampai kapan nih suster saya harus dinyatakan intensif begini gitu. Ya mudah-mudahan sebentar lagi deh nih, dilihat sih memang kadar darahnya juga udah membaik. 2 hari setelah itu ya gue dinyatakan memang kondisinya udah lebih baik dan nggak harus dinyatakan sebagai pasien intensif lagi gitu. Ya orang tua gue juga bilang ya alhamdulillah nih kamu udah dinyatakan ya mendekati normal lah gitu. Gue bilang oh iya deh, alhamdulillah, ini berarti gue udah 2 minggu lebih tuh, sampai tinggal kata susternya, dokternya juga bilang ya kamu tinggal pemantauan aja nih, kalau memang udah mendekati normal ya udah cukup rawat jalan aja, nanti kamu di rumah dikasih obat vitamin dan lain-lain lah, biasa lah ya untuk rawat jalan seperti itu. Oh yaudah, alhamdulillah, ini juga ngambil darah nggak harus tiap sering-sering lagi kan, ini tiap hari, gue bilang gitu. Ya udah kok, udah cukup, kemarin kan memang harus dipantau dengan ketat ibaratnya. Ya udah, gue bilang.
Ya muka orang tua gue agak berseri-seri lah ya mendengar kalau kondisi gue udah jauh lebih baik. Ya pada akhirnya itu ya gue dirawat totalnya kalau nggak salah ya 23 hari itu. 23 hari gue dirawat karena terkena demam berdarah, dengan kondisi yang waktu itu dibilang sampai kritis juga gitu, karena gue nggak boleh turun dari tempat tidur. Jangankan tuh turun jalan ya, waktu itu turun aja menjejakkan kaki gue itu di lantai itu, terus gue agak berdiri gitu duduk, itu nggak boleh. Pendarahan di otak dan pendarahan mungkin keluar dari hidung gitu. Selama 23 hari gue alhamdulillah dinyatakan boleh pulang. Dan ya ada keanehan lagi gitu. Ya saat gue pulang, suster yang jaga dan dokter yang memeriksa gue kemarin-kemarin secara baik lagi-lagi memberikan selamat ke gue. Selamat Mas Yuda, udah ngelewati masa-masa kritis yang kemarin. Suster juga, oh iya Mas Yuda, susternya kan ya karena gue udah lama kali ya di situ jadinya ya akrab gitu. Ya ya selamat ya udah sehat nih katanya. Oh iya makasih gitu kan. Gue bilang udah ngerawat dengan baik, gue bilang udah perhatiin gue dengan baik gitu. Gue cuma bercanda ini tapi banyak bekas nih, ngambil darahnya nih, jadi masih berintil gue bilang gitu. Ya bercanda sedikit ya, ketawa kecil. Dan alhamdulillah ya gue udah dinyatakan pulang. Sampai rumah biasa disuruh tidur seperti biasa dengan baik, dan si kakek itu ya muncul dengan wajah tersenyum gitu, yang biasa bayangan kakek yang gue lihat. Ibu gue juga cuman ya udah alhamdulillah kamu udah sehat. Gue bilang iya mah pak. Sampaikan juga terima kasih buat orang-orang yang kemarin sudah mendoakan, baik keluarga atau kerabat atau teman-teman mama papa atau orang-orang komplek. Karena kalau tanpa doa mereka juga ya wallahu alam keadaannya seperti sekarang ini atau ya jadi lebih buruk gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan indigo.